Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker menyebut bahwa terdapat 29,4 juta orang terdampak pandemi COVID-19. Jumlah itu termasuk mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK, dirumahkan tanpa upah, hingga pengurangan jam kerja dan upah. Danang Triatmojo 2021. Country Manager Job Street Indonesia, Farida Halim, menjelaskan pandemi COVID-19 telah mengubah pola kerja, perkembangan digitalisasi, dan otomatisasi, hal yang tidak lagi terelakkan. Namun, sayangnya hal tersebut menjadi satu tantangan dan momok tersendiri bagi pekerja di era pandemi. Sebagian kalangan pekerja menganggap digitalisasi dan otomatisasi akan meningkatkan risiko PHK lebih besar. Oke, pada kesempatan kali ini, kami, kelompok 5, akan sedikit membahas tentang apa itu PHK, mengapa perusahaan atau pekerja melakukan PHK, adakah alasan yang logis untuk dilakukannya PHK. Saya sendiri, Rambo Simatupang, Rahmat Mulyadi, Bagus Bintang Baskara, dan Febi akan menjelas atau mengupas tuntas tentang topik-topik PHK atau pemutusan hubungan kerja. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Bab 1 Pasal 1 Ayat 25, PHK artinya yaitu sebagaimana dijelaskan sebagai berikut. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Sedangkan dalam UU tersebut yang menjelaskan secara rinci tentang pengertian PHK berada di bab 12 dari pasal 150 sampai pasal 172 yang berlaku bagi badan usaha yang memiliki badan hukum atau tidak, usaha milik perseorangan, persekutuan, atau memiliki badan hukum. Menurut Mutiara S. Panggabean, PHK merupakan pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha yang dapat disebabkan oleh berbagai macam alasan, sehingga berakhir pula hak dan kewajiban di antara mereka. Dan menurut Tulus, selaras dengan itu, pemutusan hubungan kerja atau separation adalah mengembalikan karyawan ke masyarakat. Next. Jenis-jenis PHK. Secara normatif, PHK dapat dibedakan menjadi dua, yaitu PHK sukarela dan PHK sepihak. PHK secara sukarela adalah pemutusan hubungan kerja yang diputuskan oleh pekerja itu sendiri dan disetujui oleh perusahaan. Seorang karyawan yang memutuskan hubungan kerja mereka dengan perusahaan biasanya karena telah menemukan pekerjaan yang baik, atau mengundurkan diri untuk memulai bisnis sendiri, beristirahat sejenak dari pekerjaan, atau pensiun hingga meninggal dunia. Sedangkan PHK tidak sukarela adalah pemutusan hubungan kerja yang diputuskan oleh perusahaan karena adanya pertimbangan-pertimbangan yang menyangkut keberlanjutan perusahaan. Pemutusan hubungan kerja ini terjadi ketika perusahaan memberhentikan atau memecat karyawan. Perusahaan yang melakukannya biasanya itu karyawan dilepas bukan karena kesalahan mereka sendiri, tapi PHK bisa saja terjadi karena untuk efisiensi, menghindari kebangkrutan, dan lain sebagainya. Dari slide sebelumnya bisa sedikit tergambarkan beberapa alasan dari terjadinya PHK. Tapi di sini saya akan memberikan beberapa alasan mengapa sebuah PHK itu terjadi. Yang pertama adalah kerugian perusahaan. Ketika perusahaan mengalami kerugian dan terancam bangkrut sehingga tidak dapat lagi mengkaji karyawannya, maka PHK tidak dapat terelakkan. Kedua adalah perusahaan dilikuidasi atau pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa
kepada para pemegang saham dapat menjadi alasan mengapa PHM dapat terjadi. Ketiga, undang-undang hal ini bisa disebabkan oleh adanya pelanggaran yang diakibatkan oleh pekerja atau perusahaan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pensiun, alasan PHK ini merupakan alasan yang paling halus karena berasal dari keputusan pekerjanya sendiri. Untuk detail yang lebih rinci, alasan mengapa seseorang bisa di PHK diatur melalui pasal 154A UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Next. Bagaimana apabila seseorang karyawan mengundurkan diri, apakah mendapatkan uang pesangon, uang jasa, masa kerja, atau uang ganti rugi? Jadi teman-teman dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK, ketentuan pemberian uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima merujuk pada Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2001 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya, waktu kerja, dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Next. Dalam hal terjadi pemutusan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Uang penghargaan masa kerja bagaimana dimaksud diberikan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun, 2 bulan upah. B. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun, 3 bulan upah. C. Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun, 4 bulan upah. D. Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun, 5 bulan upah. E. Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun, 6 bulan upah. F. Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun, 7 bulan upah. G. Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun, 8 bulan upah. Dan H. Masa kerja 24 tahun atau lebih, 10 bulan upah. Uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud meliputi A. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur. B. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja atau buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja atau buruh diterima pekerja. Dan C. Hal-hal lain yang ditempatkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerjasama. Oke, baik. Adapun contoh kasus perhitungan upah adalah sebagai berikut. Pak White terkena PHK setelah 15 tahun bekerja di suatu perusahaan. Nah, gaji terakhir Pak White di perusahaan itu adalah sekitar 10 juta rupiah, yang mana itu adalah gaji pokok dan segala macam tunjangannya. Oke, jadi berapa uang pesangon yang diterima oleh Pak White? Berdasarkan tabel di atas tadi, maka uang pesangon yang diterima oleh Pak White adalah 9 kali 10 juta rupiah, yang artinya uang pesangon yang diterima oleh Pak White adalah 90 juta rupiah. Baik, pemerintah telah mengatur peraturan pemutusan hubungan kerja atau PHK dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Disebutkan bahwa permohonan PHK dapat dilakukan dengan permohonan tertulis yang disertai dengan alasan.
Seringkali muncul sikap kewenangan pengusaha terhadap karyawannya, yaitu PHK yang dilakukan tanpa melalui prosedur dan tidak memenuhi hak yang harus diterima oleh karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi PHK pun diatur dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut. Pengusaha dilarang melakukan PHK dengan beberapa alasan. Nah, berikut ini adalah alasan perusahaan dilarang melakukan PHK dalam pasal 153 Undang-Undang, yang mana antara lain adalah 1. RUU Omnibus Law Cipta Kerja atau buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. 2. Pekerja atau buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 3. Pekerja atau buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh agamanya. 4. Pekerja atau buruh menikah. 5. Pekerja atau buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. 6. Pekerja atau buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja atau buruh lainnya di dalam suatu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Frasa kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerjasama sudah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK nomor 13 PUU 15 2017. 7. Pekerja atau buruh mendirikan, menjadi anggota dan atau pengurus serikat pekerja atau serikat buruh. Pekerja atau buruh melakukan kegiatan serikat pekerja atau serikat buruh di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. 8. Pekerja atau buruh yang mengadukan perusahaan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan. 9. Pekerja atau buruh berbeda paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan. 10. Pekerja atau buruh dalam keadaan catat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter dengan jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Baik, terima kasih telah mendengarkan kami dari kelompok pemutusan hubungan kerja undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop record mul.